Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Vicky selaku dosen mata kuliah Sistem Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas. Yang pertama ada Nadia Putri Ramadhani dengan MPM 253. Lalu yang kedua ada Reva Bashirotul Ainia dengan MPM 272. Lalu ada Syaka Putri Ramadhani dengan MPM 273. Lalu saya sendiri, Oklia Safira dengan MPM 287. Yang terakhir ada Rani Syaraswati dengan MPM 290. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pengeluaran kas dalam perusahaan dilakukan dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek biasanya karena jumlahnya relatif kecil. Dilaksanakan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan salah satu diantaranya dua sistem, yaitu fluctuating fund, balance system, and impress system. Pengeluaran kas dengan cek memiliki kebaikan ditinjau dari pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, dengan digunakan cek atas nama, pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Dengan demikian, pengeluaran kas dengan cek menjamin diterimanya cek tersebut oleh pihak yang dimaksud oleh pihak pembayar. Lalu yang kedua, ada dilibatkannya pihak luar. Dalam hal ini, bank dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas perusahaan dengan digunakan cek dalam setiap pengeluaran kas perusahaan. Transaksi pengeluaran kas direkam oleh bank yang secara periodik mengirimkan rekening koran kepada bank perusahaan nasabahnya. Lalu yang ketiga ada jika sistem perbankan mengembalikan cancel cek kepada cek insur. Pengeluaran kas dengan cek memberikan manfaat bagi perusahaan yang mengeluarkan cek dengan digunakan cancel cek sebagai tanda terima kasih dari pihak yang menerima pembayaran. Dengan digunakan cek dalam pengeluaran kas, cek insur akan secara otomatis menerima tanda penerima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yang pertama ada bukti kas keluar, berfungsi sebagai perintah kepada bagian kas untuk mengeluarkan uang sesuai jumlah dalam dokumen, serta sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur dan sumber pencatatan pengurangan utang. Nah, bisa dilihat pada gambar 9.16. Lalu yang kedua ada cek. Ada dua cara penggunaan cek untuk pembayaran. Yang pertama ada cek atas nama, yaitu cek yang dibuat oleh pembuat cek dengan mencantumkan nama atau perusahaan yang akan menerima uang tersebut. Pada bagian atas penyerahan cek ini, bayarlah kepada ... dituliskan nama penerimanya. Lalu kata atau pembawa dicoret. Dengan cara ini, bank hanya membayar kepada orang atau perusahaan yang namanya tertulis di cek. Nah, bisa dilihat pada gambar 14.1. Jika bank mengembalikan cek yang telah dibayar cancel cek ke pembuat cek, biasanya di bagian belakangnya ada tertulis tanda tangan atau endorsement dari penerima yang ada namanya di cek. Cancel cek ini bisa menjadi bukti bahwa pembayaran telah diterima oleh pihak yang dituju. Nah, lalu yang kedua ada cek atas unjuk, yaitu cek yang dibuat dengan menuliskan kata tunai. Pada bagian atas penyerahan cek ini, bayarlah kepada ... dan tidak mencoret kata atau pembawa. Artinya siapa saja yang membawa cek tersebut dapat mencairkan di bank. Nah, bisa dilihat pada contoh gambar 14.2. Lalu yang ketiga ada permintaan cek atau check request, digunakan oleh bagian yang membutuhkan dana untuk meminta bagian akuntansi membuat bukti kas keluar. Nah, tidak diperlukan jika pengeluaran kas untuk pembayaran utang pembelian barang karena sudah didukung dokumen pembelian atau order, penerimaan, dan faktur. Diperlukan untuk pembayaran jasa seperti iklan, asuransi, telepon, di mana bagian terkait mengajukan permintaan cek ke bagian utang untuk dibuatkan bukti kas keluar. Bisa dilihat pada gambar 14.3 pada buku. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek ada dua. Yang pertama di jurnal pengeluaran kas, digunakan untuk mencatat pengeluaran kas atas utang dalam sistem akun payable. Dokumen sumbernya adalah faktur pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Bisa dilihat pada gambar 4.2. Lalu yang kedua ada register cek.
Dalam sistem voucher payable digunakan untuk mencatat cek yang dikeluarkan perusahaan kepada kreditur atau pihak lain. Juga mencatat cancel check yang sudah di-endorse, bisa dilihat pada gambar 10.7. Fungsi yang terlibat dalam sistem pengeluaran kas dengan cek, yang pertama ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Mengajukan permintaan cek dengan persetujuan atasan kepada bagian utang jika menggunakan voucher payable system. Bagian utang membuat bukti kas keluar dan bagian kas menyiapkan cek. Lalu yang kedua ada fungsi kas, bertanggung jawab mengisi cek, meminta otorisasi dan menyerahkan cek ke kreditur langsung lewat pos. Jika kreditur berbeda bank atau lokasi, pembayaran dilakukan lewat pemindahan pembukuan. Lalu yang ketiga ada fungsi akuntansi, bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas untuk beban dan persediaan oleh bagian kartu persediaan dan bagian kartu beban. Pencatatan transaksi di jurnal pengeluaran kas dan register cek oleh bagian jurnal. Pembuatan bukti kas keluar dan verifikasi dokumen pendukung oleh bagian utang. Dalam full-fledged voucher system juga menyimpan arsip bukti kas yang belum dibayar atau unpaid voucher file. Bisa dilihat pada struktur organisasi pada gambar 7.1. Lalu yang keempat ada fungsi pemeriksaan intern. Melakukan yang pertama ada pemeriksaan kas secara berkala dan pencocokan dengan catatan akuntansi. Lalu ada audit mendadak atau surprise audit, lalu yang terakhir ada rekonsiliasi bank secara periodik. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi dari sistem akuntansi pengeluaran kas. Yang pertama ada fungsi akuntansi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi akuntansi? Yang dimana fungsi akuntansi adalah bertanggung jawab atas arsip bukti kas keluar yang belum dibayarkan atau sebagai buku pembantu utang dalam struktur organisasi. Fungsi ini dipegang oleh bagian utang. Yang kedua ada fungsi pemeriksaan intern, yang dimana bertanggung jawab atas perhitungan kas periodik dan juga mencocokkan dengan saldo kas menurut catatan akuntansi, yang dimana pemeriksaan mendadak seperti audit dan juga rekonsiliasi bank secara periodik. Sekarang kita akan masuk kepada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yang dimana satu yaitu tidak memerlukan permintaan cek, yang terdiri dari prosedur pembuatan bukti kas keluar, lalu ada pembayaran kas serta pencatatan pengeluaran kas, serta yang kedua adalah memerlukan permintaan cek, yang dimana ada prosedur permintaan cek, pembuatan bukti kas keluar, dan juga ada pembayaran kas dan pencatatan pengeluaran kas. Sekarang kita masuk kepada prosedur utama. Yang pertama adalah prosedur permintaan cek, yang dimana dalam prosedur ini fungsinya adalah untuk memerlukan pengeluaran, untuk mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan mengisi permintaan cek. Lalu dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan dan juga dikirimkan ke fungsi akuntansi bagian utang sebagai dasar fungsi yang terakhir dalam pembuatan bukti kas keluar. Lanjut, yang kedua adalah prosedur pembuatan bukti kas keluar, yang dimana berdasarkan dokumen pendukung yang dikumpulkan melalui sistem pembelian atau berdasarkan permintaan cek yang diterima oleh fungsi akuntansi bagian utang, yang dimana dalam prosedur ini pembuatan bukti kas keluar itu adalah bagian utang membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sebesar jumlah rupiah yang tercantum pada dokumen tersebut dan juga mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. Yang ketiga adalah prosedur pembayaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek kepada pejabat yang berwenang, dan juga mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum pada bukti kas keluar. Yang terakhir adalah prosedur pencatatan pengeluaran kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi adalah mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek dalam one time voucher sistem dengan cash basis. Cash basic ya, yang dimana selain fungsi ini akuntansi juga mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas serta pendebitan yang timbul dari transaksi pengeluaran dicatat dalam buku pembantu. Unsur pengendalian internal.
Yang pertama ada pengendalian internal yang baik, yaitu semua penerimaan kas disetor penuh ke bank pada hari yang sama atau hari kerja berikutnya. Yang kedua adalah semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek kecuali untuk jumlah kecil yang menggunakan dana kas kecil. Yang ketiga, unsur pengendalian internal seperti organisasi, sistem otorisasi, dan juga prosedur pencatatan serta praktik yang sehat. Lalu kita masuk kepada organisasi, yaitu fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang kedua, transaksi kas tidak boleh dilakukan sendiri oleh bagian kasa dari awal hingga akhir. Lalu ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama adalah pengeluaran kas harus diotorisasi. Yang kedua, pembukaan atau penutupan rekening bank harus disetujui penjabat berwenang. Lalu yang ketiga adalah pencatatan di jurnal pengeluaran kas harus berdasarkan pada bukti kas keluar yang diotorisasi dan juga dilampiri dokumen pendukung. Praktik yang sehat dan juga dampak cancel check ya. Yang pertama adalah praktik yang sehat di mana saldo kas harus dilindungi dari pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Yang kedua, dokumen pengeluaran kas diberi cap lunas. Yang ketiga, rekening koran bank digunakan untuk mengecek catatan kas oleh pemeriksa intern. Yang keempat, pengeluaran kas itu dilakukan dengan cek atas nama atau pemindahan buku. Yang kelima, pengeluaran kecil dilakukan melalui dana kecil. Yang keenam, pencocokan fisik kas dengan catatan akuntansi secara periodik. Yang ketujuh, asuransi itu untuk kas di tangan dan juga dalam perjalanan. Yang ke-8, kasir diasuransikan. Yang ke-9, kasir dilengkapi alat pencegah pencurian, misalnya mesin, register kas, lemari besi. Yang ke-10 adalah semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan. Sekarang kita masuk kepada dampak cancel check. Yang pertama adalah jika dikembalikan menjadi dokumen pendukung bukti kas keluar. Yang kedua adalah jika tidak dikembalikan, maka memerlukan kwitansi sebagai tanda terima pembayaran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan alir sistem pengeluaran kas dengan cek. Jadi secara garis besar itu ada yang dengan account payable dan juga ada yang voucher payable. Tapi voucher payable ini nanti ada 3 macam lagi, yaitu one time voucher payable system dengan cash basis, lalu one time voucher payable dengan sistem accrual basis, lalu ada sistem pengeluaran kas dengan build up voucher payable system. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari yang sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable terlebih dahulu. Jadi ini prosesnya itu dimulai dengan bagian jurnal yang menerima faktur dari pemasok ya. Jadi faktur kita sebut saja dengan FDP atau faktur saja. Jadi bagian jurnal itu mendapatkan faktur dari bagian pembelian yang nantinya itu akan digunakan untuk mencatat dalam jurnal pembelian. Jadi persediaan itu di debit dan juga utang dagang itu di bagian kredit. Lalu selain ke bagian jurnal, faktur tersebut itu dan juga dokumen pendukung lainnya seperti surat order pembelian dan juga laporan penerimaan barang itu akan diserahkan ke bagian utang untuk dicatat pada kartu utang dan disimpan sampai jatuh tempo. Nah, setelah jatuh tempo, setelah saat waktunya membayar utang, maka faktur dan dokumen pendukung tersebut akan diteruskan ke bagian kas. Nah, di bagian kas ini nantinya akan membuat cek atas nama pemasok. Jadi, ceknya itu atas nama kita beli dari siapa gitu ya. Jadi namanya cek atas nama. Lalu cek itu akan ditandatangani oleh pejabat berwenang, diotorisasi ya istilahnya. Lalu faktur, dokumen pendukung dan juga cek itu nantinya akan dikirimkan oleh kreditur, dikirimkan kepada kreditur Lalu setelah sudah dikirimkan, maka bagian jurnal itu akan mencatat pengeluaran kas di jurnal pengeluaran kas sebagai berikut. Jadi utang dagang di bagian debit karena utang dagang kita otomatis sudah habis ya, sudah dibayarkan. Lalu kas di bagian kredit karena kita mengeluarkan kas untuk pembayaran utang tersebut.
Baik, selanjutnya itu ada sistem pengeluaran kas dengan one time voucher payable system dengan cash basis. Jadi di sini prosesnya itu dimulai dari bagian utang yang menerima faktur dari pemasok. Faktur dari pemasok ini didapatkan oleh bagian utang dari bagian pembelian ya. Jadi bagian pembelian itu memberikan faktur kepada bagian utang. Nah, faktur ini nantinya itu akan disimpan terlebih dahulu oleh bagian utang sampai jatuh tempo. Jadi saat jatuh tempo itu nanti dibayarkan tuh oleh bagian utang, kan membayar faktur tersebut. Nah, nanti bagian utang ini akan menerbitkan bukti kas keluar yang berisi 3 lembar yang nantinya baru akan diserahkan ke bagian jurnal. Jadi saat menerima faktur, dia itu nggak langsung bikin bukti kas keluar dan nggak langsung diserahkan ke bagian jurnal. Jadi di keep dulu, diarsipkan terlebih dahulu. Kalau sudah dilunasi baru nanti diserahkan ke bagian kas. Nah, bukti kas keluar ini akan dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan persediaan di bagian debit, karena kita mendapatkan persediaan ya dari pembelian tersebut. Lalu di kreditnya itu ada bukti kas yang keluar yang akan dibayar gitu. Jadi sebenarnya istilahnya utang, tapi di sini dicatatnya dengan bukti kas keluar. Lalu selanjutnya setelah dilunasi kan ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu akan diserahkan kepada bagian kas. Jadi bagian kas itu menerima bukti kas keluar lembar pertama dan lembar kedua serta dokumen pendukung seperti yang di sistem account payable itu. Bagian kas akan menerima itu dari bagian utang, lalu dia akan membuat cek, lalu minta tanda tangan untuk otorisasi, lalu cek serta BKK lembar pertama itu akan diserahkan ke kreditur. Sedangkan bukti kas keluar lembar kedua itu serta dokumen pendukung yang lainnya akan diserahkan ke bagian jurnal untuk nantinya dilakukan pencatatan. Lalu kita ke bagian jurnal. Di sini bagian jurnal itu akan mencatat pengeluaran kas ke register cek berdasarkan bukti kas keluar lembar kedua dan juga dokumen pendukung dengan bukti kas keluar yang akan dibayar di bagian debit dan juga kas di bagian kredit. Nah, untuk lembar BKK yang ketiga itu diserahkan ke bagian kartu kartu biaya untuk pencatatan ya di kartu biaya. Baik, selanjutnya yang ketiga, di sini ada sistem pengeluaran kas dengan one time voucher payable system dengan accrual basis. Jadi bedanya dengan yang cash basis tadi, kalau misalkan cash basis itu kan dia nggak langsung membuat bukti kas keluar saat bagian utang itu mendapatkan faktur kan. Sedangkan kalau di accrual basis ini bagian utang menerima faktur tuh dari bagian pembelian. Nah, nanti dari faktur tersebut itu akan langsung dibuat bukti kas keluar. Jadi saat menerima faktur itu bagian utang segera membuat bukti kas keluar dan dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian jurnal dengan persediaan di bagian debit dan juga bukti kas keluar yang akan dibayar di bagian kredit. Nah, setelah nanti jatuh tempo, bukti kas keluar lembar pertama dan lembar kedua serta dokumen pendukung itu akan diserahkan ke bagian kas. Jadi di accrual basis ini dia sudah membuat bukti kas keluar terlebih dahulu ya, baru nanti disimpan. Bukti kas keluar itu disimpan, nanti kalau sudah jatuh tempo baru diberikan ke bagian kas. Nah, lalu di bagian kas ini dia membuat cek ya atas nama sama membuat cek atas nama berdasarkan bukti kas keluar dan juga dokumen pendukung. Lalu cek itu akan diotorisasi oleh pejabat berwenang. Lalu cek serta bukti kas keluar lembar pertama akan diserahkan ke kreditur, sedangkan bukti kas keluar lembar kedua dan juga dokumen pendukungnya lainnya itu akan diserahkan ke bagian jurnal. Nah, bagian jurnal ini akan melakukan pencatatan sama seperti yang di cash basis tadi, bukti kas keluar yang akan dibayar di bagian debit dan juga kas di bagian kredit. Selanjutnya, ini adalah sistem yang terakhir ya, dengan build up voucher payable. Jadi di sini itu sistem ini tuh digunakan saat perusahaan itu melakukan pembayaran kepada krediturnya secara periodik. Jadi kayak misalkan setiap tanggal 1 di tiap bulan
Seperti itu ya. Jadi di sini dimulai dari bagian utang. Bukti kas keluar akan dibuat oleh bagian utang untuk mencatat faktur-faktur yang diterima dari pemasok dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalkan dalam seminggu nih atau mungkin dalam sebulan mereka itu melakukan 2 transaksi dengan pemasok, maka akan dibuat satu bukti kas keluar yang bisa dipakai untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Lalu faktur BKK tersebut akan disimpan menurut tanggal pembayaran bukti kas keluar yang telah dijadwalkan bersamaan dengan dokumen pendukung. Lalu, saat jatuh tempo, bukti kas keluar tersebut akan dikeluarkan dari arsip dan dicatat dalam register bukti kas keluar serta diserahkan ke bagian kas. Lalu di bagian kas, bukti kas keluar lembar pertama dan lembar kedua serta dokumen pendukung diperoleh dari bagian utang, lalu membuat cek atas nama dan meminta otorisasi kepada pejabat pewenang, lalu cek dan BKK lembar pertama akan diserahkan kepada kreditur, sedangkan bukti kas keluar lembar kedua akan diberikan ke bagian jurnal. Lalu di bagian jurnal ini, jurnal akan dicatat pengeluaran bagian jurnal akan mencatat pengeluaran kas ke register cek berdasarkan BKK lembar kedua juga dokumen pendukung. Jadi dicatatnya itu bukti kas keluar yang dibayar itu di bagian debit dan juga kas yang kas saja ya, kas di bagian kredit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem dana kas kecil. Seperti yang kita tahu, perusahaan itu tidak boleh banyak-banyak memegang uang tunai, tapi akan ada uang tunai yang disisihkan untuk melakukan transaksi yang menggunakan uang tunai. Namanya itu dana kas kecil atau petty cash. Nah, di sini sistem pengadaan petty cash itu ada 2. Yang pertama itu sistem saldo berfluktuasi atau fluctuating fund balance system. Lalu yang kedua itu ada impress system. Jadi perbedaannya di sini adalah kalau misalkan sistem saldo berfluktuasi itu dia setiap ada pengeluaran menggunakan petty cash, dia itu akan langsung dicatat dalam jurnal. Jadi langsung dicatat gitu. Kalau misalkan hari ini misalkan beli untuk bolpen, maka dicatat hari itu juga. Kalau misalkan di hari itu ada untuk uang parkir misalkan atau uang uang untuk membeli barang-barang yang lainnya misalkan, itu dicatat di hari itu juga. Nah, lalu saldonya dia ini berubah-ubah atau berfluktuasi. Kenapa? Karena misalkan saldo petty cash-nya itu ada 1 juta ya. Lalu untuk pengeluaran dalam satu periode itu misalkan 600.000. Nah, tapi nanti kalau misalkan diisi kembali petty cash itu, dia itu akan diisi sesuai dengan saldo awal pengisian. Jadi akan diisi 1 juta lagi. Jadi sisanya nanti petty cash-nya itu ada 1.400.000 seperti itu. Atau dananya itu akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan pada saat itu. Jadi misalkan dari direktur keuangan ini misalkan kira-kira ini butuh misalkan 2 juta ya, maka akan diisi 2 juta. Tapi kalau misalkan bulan depannya itu diperkirakan kebutuhannya itu misalkan 1 juta lagi, ya diisinya 1 juta. Jadi dia itu naik turun gitu ya untuk jumlahnya. Jadi ini tidak cocok untuk rekonsiliasi bank karena saldonya itu tidak tetap. Lalu yang kedua itu ada impress system, di mana saldonya itu sesuai dengan yang ditetapkan dari awal. Jadi kalau misalkan nih saldonya 1 juta, untuk saat pengisian lagi itu tuh saldonya itu harus tetap 1 juta. Dan juga kalau misalkan di impress system ini, dia itu setiap transaksi itu nggak langsung di jurnal. Jadi misalkan ada, ini kan kalau misalkan petty cash kan ada yang memegang sendiri tuh petty cash-nya. Jadi kalau misalkan ada yang mau pakai, dia mengajukan ke pemegang petty cash itu, nanti yang memakai petty cash itu nanti akan mempertanggungjawabkan penggunaan petty cash itu tadi dengan menyediakan lampiran atau bukti pendukung atau gampangnya struk ya atau bond gitu. Jadi struk itu tadi akan disimpan terlebih dahulu oleh pemegang petty cash, dan nanti kalau misalkan sudah waktunya pengisian kembali, itu nanti baru akan dicatat pengeluarannya itu apa saja. Nah, nanti pengisian kembalinya itu sejumlah dengan pengeluaran. Jadi kalau misalkan pengeluarannya 600 ya diisinya lagi tuh 600 begitu.
Nah, walaupun caranya itu berbeda ya, tetapi di pengadaan petty cash ini dia itu memiliki 3 prosedur utama yang sama dalam pengadaannya. Jadi yang pertama itu prosedur pembentukan dana kas kecil, di mana di sini direktur keuangan itu akan menetapkan jumlah dan juga tujuan dari kas kecil itu sendiri. Lalu yang kedua itu prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Jadi jika adanya permintaan pengeluaran dana kas kecil itu dilakukan oleh pemakai yang ditujukan kepada pemegang dana kas kecil. Jadi dia akan mengajukan kayak saya mau menggunakan kas kecil gitu. Lalu pemakai dana kas kecil itu tadi nanti itu berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil dengan membuat formulir bukti pengeluaran kas kecil yang dilampiri dengan bukti pendukung. Lalu yang ketiga itu ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Kalau misalkan impres, seperti yang saya bilang tadi, kalau di impres itu tidak langsung dicatat dalam jurnal, melainkan diarsipkan terlebih dahulu. Form dan lampiran bukti pendukung itu diarsipkan terlebih dahulu oleh pemegang dana kas kecil, dan nantinya kalau misalkan sudah waktunya pengisian kembali, itu akan diserahkan ke bagian utang untuk pengisian dana kembali sesuai dengan yang dikeluarkan. Sedangkan kalau di fluktuatif ya, bukti pengeluaran itu diserahkan ke bagian jurnal untuk dicatat, dan jika saldonya nanti sudah menipis, maka pemegang kas kecil akan mengisi formulir permintaan pengisian kembali kas kecil, seperti itu. Jadi kalau misalkan di impres itu diisi sesuai pengeluaran, kalau di fluctuating atau di fluktuatif itu biasanya sesuai dengan kebutuhan atau saldo awal diisinya itu berapa. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan dalam sistem dana kas kecil. Nah, untuk dokumen yang digunakan itu ada 5. Yang pertama ada bukti kas keluar. Dokumen ini tuh memerintahkan fungsi kas mengeluarkan dana, lalu digunakan saat pembentukan dan pengisian kembali kas kecil. Kemudian dokumen yang kedua itu ada cek. Nah, cek di sini tuh untuk mengisi kembali dana, mencatat transaksi, membayar tagihan kecil, dan menjaga kontrol atas pengeluaran. Kemudian dokumen yang ketiga itu ada permintaan pengeluaran kas kecil. Nah, dia ini berfungsi sebagai permintaan dan bukti pengeluaran kas kecil, lalu diarsipkan menurut nama pemakai. Kemudian dokumen yang keempat itu ada bukti pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen ini tuh pertanggungjawaban kas kecil yang dilampiri bukti pengeluaran. Nah, dalam impress system itu hanya disimpan, sedangkan dalam fluctuating system itu dicatat oleh akuntansi. Kemudian dokumen yang kelima itu ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Jadi dokumen ini tuh digunakan untuk meminta pengisian kas kecil. Nah, dalam impress sesuai pengeluaran, sedangkan dalam fluctuating itu sesuai perkiraan kebutuhan. Kemudian ada pula catatan akuntansi yang digunakan, itu ada 3 catatan. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas. Nah, dalam sistem kas kecil, jurnal pengeluaran kas ini mencatat pembentukan dan pengisian kembali dana berdasarkan bukti kas keluar yang telah dicap lunas. Kemudian catatan yang kedua itu ada register cek. Nah, dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Kemudian catatan yang ketiga itu ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, jurnal pengeluaran dana kas kecil ini untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil yang diperlukan jurnal khusus. Jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Kemudian terdapat fungsi yang terkait. Nah, di sini ada 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi kas. Nah, dalam sistem kas kecil, fungsi kas ini mengisi, mengotorisasi, dan menyerahkan cek saat pembentukan dan pengisian dana kas kecil. Kemudian yang kedua ada fungsi akuntansi. Nah, untuk fungsi akuntansi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama mencatat pengeluaran kas kecil untuk beban dan persediaan. Kemudian mencatat pembentukan dana kas kecil. Kemudian mencatat pengisian kembali dana kas kecil. Lalu mencatat pengeluaran kas kecil di fluctuating system. Dan yang terakhir membuat bukti kas keluar dan memverifikasi dokumen pendukung. Kemudian
Fungsi yang ketiga itu fungsi pemegang dana kas kecil. Di fungsi ini dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan bukti pengeluaran kas kecil lalu diarsipkan menurut nama pemakai. Kemudian yang keempat itu ada fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Nah, untuk di fungsi ini tuh fungsi yang bertanggung jawab atas pemakaian dana kas kecil, termasuk membuat bukti pengeluaran dan mengumpulkan bukti pendukung. Fungsi ini memastikan bahwa setiap pengeluaran tunai dari kas kecil dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Kemudian yang kelima ada fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab menghitung dan mencocokkan dana kas kecil secara berkala serta melakukan pemeriksaan mendadak saldo kas kecil. Nah, selanjutnya ada pula prosedur pembentukan dana kas kecil. Nah, prosedur pembentukan dana kas kecil dengan impress system itu tidak berbeda dengan prosedur pembentukan dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Jadi, bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal, dana kas kecil itu di debit, lalu bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Kemudian bagian utang serahkan bukti dan surat ke bagian kasa yang membuat cek dan otorisasi, lalu cek diberi ke pemegang kas kecil dalam bukti dicatat. Kemudian bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek. Dalam jurnal itu bukti kas keluar yang akan dibayar di debit, kemudian kas di kredit. Oke, di sini ada prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, yang pertama di sini itu ada dua jenis, yaitu dengan sistem impress dan fluctuating fund balance. Nah, yang impress system ini merupakan pengeluaran kas kecil itu tidak dicatat satu persatu di buku besar. Lalu pemegang dana kas kecil itu hanya mengarsip dokumen pengeluaran untuk dasar pengisian kembali. Sedangkan yang fluctuating fund balance system itu saldo dana kas kecil berubah-ubah sesuai pengeluaran dan juga pengisian kembali. Lalu pengeluarannya itu dicatat langsung ke jurnal. Nah, untuk jurnal pembentukan pengeluaran dan pengisian kembali itu di sini yang pertama ada jurnal pembentukan dana kas kecil. Yang pertama itu di register bukti kas keluar. Itu di bagian debit ada dana kas kecil, lalu di bagian kredit ada bukti kas keluar yang akan dibayar. Lalu register cek atau saat pencairan itu yang di debit merupakan bukti kas keluar yang akan dibayar, lalu kas pada bagian kredit. Lalu yang selanjutnya untuk jurnal pengeluaran dana kas kecil itu untuk akunnya di bagian debit ada biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, beban pemasaran. Lalu dana kas kecil itu berada di posisi kredit. Nah, dalam impress system pengeluaran itu dicatat secara kolektif, yaitu rekap per hari atau minggu dan juga tidak perlu satu-satu. Lalu untuk jurnal pengisian kembali dana kas kecilnya, untuk registrasi bukti kas keluar itu pada dana kas kecil itu dilakukan pada debit, lalu bukti kas keluar yang akan dibayar itu pada bagian kredit. Lalu untuk register cek atau saat pencairan itu yang di bagian sisi kredit di bagian sisi debit itu bukti kas keluar yang akan dibayar, dan pada sisi kredit itu ada kas. Lalu selanjutnya di sini ada proses dokumen dan pertanggungjawaban. Nah, yang pertama itu pemegang dana kas kecil itu menyerahkan dokumen bukti pengeluaran dan dokumen pendukung ke bagian jurnal. Lalu bagian jurnal itu melakukan rekapitulasi pengeluaran dana kas kecil selama periode tertentu. Lalu selanjutnya pengeluaran dicatat di jurnal pengeluaran dana kas kecil berdasarkan rekapitulasi tersebut. Lalu yang terakhir, bukti pengeluaran diserahkan ke bagian kartu biaya untuk pencatatan detail beban. Oke, di sini ada prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Nah, yang pertama di sini itu ada perbedaan impress system dan fluctuating fund balance system dalam pengisian kembali. Nah, kalau di impress system itu pengisian kembali didasarkan pada jumlah uang tunai yang sudah dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran kas kecil. Lalu jurnal pengisian kembali itu mendebit akun beban seperti biaya overhead, administrasi, dan juga pemasaran seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu pada fluctuating fund
balance system, itu pengisian kembali didasarkan pada taksiran jumlah uang tunai yang diperlukan pemegang dana kas kecil. Lalu, jurnal pengisian kembali itu mendebit akun dana kas kecil. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur permintaan pengisian kembali. Di sini itu pemegang dana kas kecil itu mengajukan permintaan pengisian kembali menggunakan formulir permintaan pengisian kembali kas kecil. Untuk impress system, formulir itu dilampiri dengan bukti pengeluaran kas kecil dan juga dokumen pendukung, lalu diserahkan ke bagian di bagian utang. Untuk fluctuating fund balance system, formulir itu tanpa lampiran bukti pengeluaran kas kecil karena dokumen sudah diserahkan ke bagian jurnal. Nah, yang selanjutnya di sini ada pencatatan oleh bagian utang, itu di jurnal pencatatan bukti kas keluar. Kalau di impress system itu mendebit akun biaya overhead, beban administrasi dan umum, beban pemasaran. Lalu di bagian sisi kredit ada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, kalau di fluctuating fund balance system, di bagian sisi debit itu ada dana kas kecil, lalu bukti kas keluar yang akan dibayar itu ada di bagian sisi kredit. Nah, untuk proses selanjutnya, itu bukti kas keluar dan dokumen pendukung itu diserahkan ke bagian kas untuk pembuatan cek dan otorisasi tanda tangan. Lalu, cek diserahkan ke pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar yang sudah dilunasi diserahkan ke bagian jurnal. Nah, untuk pencatatan di bagian jurnalnya itu tadi, itu di bagian sisi debit ada bukti kas keluar yang akan dibayar, lalu pada sisi kredit adalah kas.